Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah subuh yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebagai suri teladan kita yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita bisa terus mengikuti sunnah Rasulullah SAW hingga akhir hayat kita, karena tentu hanya dengan demikian kehidupan kita di dunia ini akan mendapatkan kebahagiaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kehidupan kita di akhirat akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini tentu adalah bulan yang kita nanti-nantikan semua. Bulan yang sangat diharapkan oleh kaum muslimin seluruh dunia. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang ada di dalam kubur pun itu berharap-harap bisa hidup kembali dan beramal di dalam bulan Ramadan. Itu menunjukkan besarnya kemuliaan di bulan Ramadan. Makanya mudah-mudahan kita selama bulan Ramadan ini senantiasa memaksimalkan amal ibadah kita, baik itu puasa kita di siang hari maupun salat tarawih kita, salat witir kita, salat tahajud kita di malam hari, dan begitu pula dengan tilawah Quran kita, bacaan Al-Quran kita baca dengan baik, kita pelajari, kita tadabburi, kita renungkan, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat dan hikmah yang besar di dalamnya. Hadirin jamaah subuh yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 110, kalau tidak salah ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengapa kita bisa menjadi umat yang terbaik? Karena kita senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, karena kita ini umat yang senantiasa mencegah dari segala bentuk kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang membuat kita mulia itu sebagai umat yang khairu ummah, sebaik-baik umat itu adalah yang pertama, karena kita senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi mulia. Kita diperintah puasa, kita puasa. Kita diperintah sholat, kita sholat. Kita diperintah zakat, kita melakukan zakat. Kita diperintah sedekah, berinfak dan lain sebagainya, kita banyak melakukan itu.
maka insya Allah kemuliaan itu langsung kita rasakan dalam kehidupan kita. Begitu pula ketika kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai larangan lalu kita hindari, maka semua itu membawa kebaikan kepada kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang namanya rahmat itu artinya kasih sayang Allah. Jadi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan agama yang sempurna ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan tidak hanya agama ini untuk kelompok atau kaum atau bangsa tertentu, tapi kafatan linnas, agama ini untuk seluruh umat manusia, baik yang berkulit putih maupun yang berkulit hitam dan seterusnya. Jadi seluruh manusia diperuntukkan agama yang mulia ini sebagai rahmatan lil alamin. Kita akan mulia, kita akan mendapatkan kerahmatan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini berpegang teguh pada agamanya, kita laksanakan perintahnya. Ya, Allah akan membuat berkahnya itu dikeluarkan di muka bumi ini. Ya, Allah mengatakan kalau kita ini beriman, kita bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya, jadi Allah mengeluarkan berkahnya, barokahnya dari langit dan dari bumi. Ya, rezeki kita lancar, keluarga kita harmonis, anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, ya, yang pintar baca Quran, bacaannya bagus, ya, seperti imam kita tadi, ya, nah itu diikuti, ya. Kita belajar, kalau belum tahu baca Al-Quran, kita belajar baca Al-Quran, karena masih banyak yang belum tahu baca Al-Quran. Makanya jangan kita pernah berhenti mengajar, ya, mengajarkan Al-Quran anak-anak kita, ya. Berdasarkan data itu masih ada sekitar yang buta aksara Al-Quran itu 72% ya kalau tidak salah itu. Jadi yang tidak tahu baca Al-Quran itu masih lebih banyak dibandingkan dengan yang tahu baca Al-Quran. 72% ya kalau tidak salah data terakhir itu saya baca itu di Indonesia, ya. Artinya begitu banyaknya orang yang tidak tahu baca Al-Quran. Kalaupun tahu, yang tahu itu kadang-kadang masih belum lancar juga, ya. Jadi buta aksara Al-Quran masih sangat besar, ya. Begitu pula yang sholat dan yang rajin sholat itu masih tinggi angkanya. Ada penelitian yang saya baca terakhir itu, yang tidak sholat itu masih di atas 60 sekitar 65 atau berapa itu yang tidak sholat. Kalau yang sholat itu 36% sekian. Jadi yang sholat, yang rajin sholat itu 36% sekian. Itu data penelitian yang ada. Jadi yang tidak sholat itu masih di atas 60%. Jadi bagaimana kita mau hidup barokah kalau yang fundamental ajaran Islam yang seperti ini masih banyak tidak dilakukan? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bahwasanya kalau kita sholat, maka Allah akan menjauhkan kita dari segala mara bahaya, memperbaiki hidup kita. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya. Begitu pula dengan puasa. Kalau kita puasa, maka Allah akan menjadikan kita orang yang bertakwa. Ya la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu satu kunci kekuatan umat Islam itu adalah ketika kita itu senantiasa taat pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, kunci kekuatan umat Islam itu kalau umat Islam bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah.
kita orang Islam itu bersatu, bersaudara. Ya. Kalau kita tidak bersatu, pasti kita akan lemah. Kita akan dipermainkan oleh musuh-musuh kita. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersatu? Maka para ulama menjelaskan bahwa kita harus mampu mengalahkan ego kita. Jadi mengalahkan hawa nafsu kita, mengalahkan syahwat hawa nafsu kita. Ya, makanya para ulama mengatakan kalau kita tidak mampu mengalahkan hawa nafsu kita sendiri, maka jangankan kita mengalahkan musuh-musuh kita. Jadi kalau diri sendiri ini tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikalahkan, maka bagaimana musuh-musuh kita yang datang dari luar itu bisa kita akan kalahkan. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Karena umat Islam egonya tinggi, masing-masing memikirkan diri sendiri, tidak bersatu, maka kita lemah, kita tidak kuat. Kita dipermainkan oleh musuh-musuh kita. Coba kita lihat apa yang terjadi di Gaza, di Palestina. Berapa banyak orang di genosida, dibunuh, dibantai oleh Zionis Israel. Umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya sekadar memberikan bantuan makanan. Umat Islam punya banyak pasukan tentara, tapi tidak satu orang pun pasukan yang dikirim ke Palestina, ke Gaza untuk menembaki itu musuh-musuh. Tidak ada. Ya, dibiarkan sendiri Hamas, dibiarkan sendiri orang Palestina melawan itu. Padahal kita ini bersatu. Kita ini bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak bersatu, kita lemah. Hari ini kemarin saya baca yang dibantai lagi adalah orang-orang Iran. Jadi bersatu Amerika dengan Israel membombardir Iran. Ya, saya baca terakhir itu ada sekolah yang dibom itu sudah 40 orang yang meninggal, saudara-saudara kita umat Islam di Iran. Dan coba siapa umat Islam yang lain membantu? Adakah Indonesia ini mengirim tentara? Adakah Turki mengirim tentara? Apakah ada Arab Saudi mengirim tentara? Tidak. Seolah-olah itu adalah persoalan Iran sendiri. Seolah-olah itu adalah persoalan umat Islam di Gaza, di Palestina sendiri. Padahal tidak begitu. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah bersaudara. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW bahwa apabila ada salah seorang saudara kita yang menderita sakit, maka kita turut merasakan penderitaan itu dan merasakan rasa sakitnya, karena kita seperti satu tubuh. Ya, saya kira itu hadirin jamaah subuh yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa kalau kita ingin mulia, kita ingin menjadi kuat, menjadi umat terbaik, satu, jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhi segala larangan-larangannya. Yang kedua, perkuat kekuatan kita secara internal dengan kita bersatu, ya, memperkuat ukhuwah. Jadi kita bersatu menjadi satu kekuatan, ya, yang bisa mengalahkan musuh-musuh kita dari luar. Kalau kita tidak bersatu, maka kita menjadi lemah seperti yang kita saksikan hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.